Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Siregar. Di sini saya akan menjelaskan yaitu proposal saya yang berjudul Perancangan Aplikasi dan Implementasi Kamus Bahasa Indonesia ke Bahasa Mandailing dengan metode ruler based berbasis web. Adapun mata kuliah Project 1 Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama abstrak. Abstraknya, bahasa Mandailing adalah salah satu bahasa Batak dari Sumatera Utara di bagian Tapanuli Selatan. Jumlah pendatang di khususnya daerah Mandailing cukup banyak, terutama para pekerja dan para wisata. Secara tidak langsung mereka akan berkomunikasi dengan penduduk asli Mandailing yang semuanya menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Mandailing. Namun bahasa Mandailing sangat berbeda dengan bahasa Indonesia, jauh berbeda. Namun menyulitkan para pendatang untuk mempelajari bahasa Mandailing dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Android adalah software untuk perangkat mobile yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi kunci. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan sebuah kamus untuk menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Mandailing dengan metode penelitian dilakukan dengan cara rule based machine translation. Dan kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Komunikasi adalah salah satu bentuk interaksi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Komunikasi antar manusia sering juga dilakukan dengan dibantu oleh sebuah sarana yaitu bahasa. Karena manusia itu terdiri dari berbagai ragam suku dan bangsa, maka beragam atau bermacam juga jenis dan dialog bahasa, sehingga kadang-kala ada satu suku atau bangsa yang sulit berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Maka bahasa sangat memegang peranan penting dalam berkomunikasi, terutama di luar komunikasi kita. Dalam rentan waktu 60 tahun sejak Sumpah Pemuda menegaskan makna bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan Indonesia, maka berkembanglah asing dihubungkan dengan jaringan-jaringan terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membantu membuat halaman web yang dinamis. MySQL adalah multi-user database yang menggunakan bahasa SQL. MySQL dalam operasi silent server melibatkan server daemon MySQL di sisi server dan bagaimana macam program serta library yang berjalan di sisi silent. MySQL mampu menangani data yang cukup besar. Perusahaannya yang mengembangkan MySQL yaitu Text mengaku mampu menyimpan data lebih dari 40 database, 10.000 tabel dan sekitar 7 juta baris, totalnya kurang lebih 100 GB by Hendriatono 2014. NPL Natural Language Processing. Pada prinsipnya bahasa alami adalah suatu bentuk referensi dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan antara manusia. Bentuk utama referensinya adalah berupa suara atau ucapan. Rule based machine translation. Teknik ini menggunakan aturan bahasa baku dalam menerjemahkan. Selain aturan-aturan, diperlakukan juga data kamus untuk tiap kata dan dalam dua bahasa. Tinjauan pustaka. Banyak penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk mengembangkan suatu menggunakan aplikasi penerjemahan dan meninjau dari sudut pandang kalimat. Maka penulisan mencari beberapa jurnal sebagai literature review. Di sini kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Penelitian merupakan beberapa data informasi yang bersifat objektif yang digunakan sebagai acuan dan penelitian. Dengan adanya data-data tersebut
Diharapkan penelitian yang dihasilkan merupakan penelitian yang berkualitas. Unit penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada aplikasi penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Mandailing, di mana pada aplikasi ini akan dirancang dengan metode rule based berbasis web. Hasil yang diharapkan pada penelitian ini agar mempermudahkan komunikasi dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandailing dalam kehidupan masyarakat. Jenis data. Jenis data pendukung yang diperlakukan untuk perancangan aplikasi penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Mandailing web berupa data primer dan data sekunder. Data primer tersebut diperoleh oleh sumber-sumber terkait yang peroleh langsung dari pihak-pihak tertentu. Pengumpulan data. Adapun metodologi penelitian mendukung terhadap data dan informasi yang diperlakukan dalam penyusunan proposal penelitian. Ini adalah sebagai berikut. 1. Wawancara. Yang kedua, observasi pengamatan secara langsung. Yang ketiga, studi literatur. Yang keempat, analisis perancangan sistem. Yang kelima, analisis perancangan program. Yang keenam, implementasi. Adapun implementasi hardware yaitu percobaan pada aplikasi memulai sisi hardware-nya. Adapun spesifikasi hardware yang digunakan penulisan adalah sebagai berikut, yaitu Windows 32 atau 62 bit, dual core 2 GHz CPU, memori 2 GB RAM, 24 bit, 1 display, mouse on trackpad, OpenGL, complex graphic card, min 256 MB RAM. Implementasi software yaitu dengan melakukan percobaan dari software ataupun software yang digunakan sebagai berikut. Sistem operasi Windows 8. Yang kedua, Blender digunakan untuk desain aplikasi PHP. Browser sebagai media untuk menampilkan hasil aplikasi web browser. Di sini kita masuk ke bab 4. Proses hasil dan pembahasan proses aplikasi. Pada bab ini kita akan membahas implementasi sistem rancang bangun aplikasi Kamus Bahasa Indonesia Mandailing berbasis web, sehingga analisis hasil dari aplikasi tersebut. Proses yang terjadi pada pengguna aplikasi Kamus Bahasa Indonesia Mandailing ini adalah sebagai berikut. 1. Pada proses tertampil awal terdapat 3 tombol pilihan yang masing-masing berguna untuk membuka forum kamus. Yang kedua, pada saat user memilih tombol Kamus Mandailing, maka user akan disuguhkan dengan halaman tampilan penerjemah. Tombol tutorial digunakan ini. Sekian proposal dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.